Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Eva Agustina Eskep NSMEP selaku dosen pengampu dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nafi Gita Maulida. Saya dengan dua rekan saya yaitu ada Mutiara Sakinah dan juga Mustafa Harus Soleh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun dengan judul Implikasi dan Teori Keperawatan Knowledge Gender dalam Keperawatan Profesional. Salah satu tujuan pokok dalam pembangunan kesehatan adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan mengatasi masalah kesehatan sederhana, terutama melalui upaya peningkatan pencegahan dan juga penyembuhan. Sementara itu, pemerintah telah merencanakan Indonesia Sehat yang merupakan paradigma baru, yang salah satunya adalah pendekatan dan pencegahan dan mengatasi permasalahan di masyarakat. Terjadinya pergeseran paradigma dalam persembahan pelayanan kesehatan dari model medis yang menitik beratkan pada pelayanan, pada diagnosis dan pada pengobatan paradigma sehat yang lebih holistik, yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi sebagai fokus pelayanan. Perubahan paradigma pelayanan kesehatan ke arah kuratif, ke arah promotif, dan preventif ini direspon oleh ahli teori 2000 Knowledge Gender dengan menghasilkan karya tentang model promosi kesehatan. Bab 2. Sejarah Knowledge Gender. Knowledge Gender dilahirkan tanggal 16 Agustus 1941 di Lansing, Michigan. Ketertarikan pada keperawatan bermula saat Knowledge Gender berusia 7 tahun. Pada saat mengamati para perawat yang sedang memberi keasuhan keperawatan pada bibinya di rumah sakit. Keinginannya untuk memberikan perawatan kepada orang lain dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan yang ia yakini sebagai profesi yang menolong orang lain. Pada tahun 1962 meraih gelar diploma keperawatan dan selanjutnya diterima bekerja di unit bedah di Rumah Sakit Michigan. Tahun 1964 meraih BSN di Universitas State Michigan di East Lansing dan gelar MA pada bidang pertumbuhan dan perkembangan dari Universitas Michigan diraih pada tahun 1965. Nola Pender memberikan kepemimpinan yang sangat penting dalam pengembangan riset keperawatan di Amerika Serikat. Pender menjadi Presiden Akademi dari tahun 1991 sampai 1993 sebagai Direktur Pusat untuk Riset Keperawatan pada Universitas Michigan pada Fakultas Keperawatan sejak tahun 1990. Konsep Mayer ada 14. 1. Prior Related Behavior. 2. Personal Factor. 3. Personal Biological Factor. 4. Personal Psychological Factor. 5. Personal Social Cultural Factor. 6. Perceived Benefit of Action. 7. Perceived Barriers to Action. 8. Perceived Self-Efficacy. 9. Activity Related Effect. 10. Interpersonal Influences. 11. Situational Influences. 12. Commitment to a Plan of Action. 13. Embedded Company Defense and Preference. 14. Health Promoting Behavior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Harus Soleh. Saya di sini akan menyampaikan model konsep teori knowledge gender. 1. Theory of the result attention and theory of clinical behavior. 2. Social cognitive theory atau self efficacy. 3. The theory of the interpersonal behavior. 4. Cognitive evaluation theory. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, konsep-konsep knowledge gender, pengaplikasian sepanjang hidup. Perubahan paradigma ini menempatkan perawat pada posisi kunci dalam peran dan fungsinya. Hampir semua pelayanan promosi kesehatan itu mencegah penyakit baik di rumah sakit maupun tatanan pelayanan kesehatan lain yang dilakukan oleh perawat. Knowledge gender menghasilkan teori keperawatan yaitu HPM atau Health Promotion Model, mengintegrasi beberapa gagasan. Pusat dari HPM adalah Social Learning Theory dari Albert Bandura. Ia menyatakan pentingnya proses pengetahuan dalam merubah perilaku. Social Learning Theory sekarang diubah menjadi Social Cognitive Theory yang mencakup self-belief, self-attribution, self-evaluation, dan self-efficacy.
Dan juga menurut Asmadi tahun 2008, adapun komponen elemen dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah teori nilai harapan, expectancy value theory. Teori kedua yaitu teori kognitif sosial atau social cognitive theory. Teori ini merupakan teori model interaksi yang meliputi lingkungan manusia dan perilaku yang selalu mempengaruhi. Teori ini menekankan pada pengarahan diri, pengaturan diri, dan juga persepsi terhadap kemajuan diri. Untuk pembahasan yang kedua mengenai asumsi-asumsi kesehatan, menurut knowledge depender yang pertama, manusia mencoba menciptakan kondisi agar tetap hidup di masa mereka dapat mengekspresikan keunikannya. Manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadaran diri, termasuk penilaian terhadap kemampuannya. Manusia menilai perkembangan sebagai suatu nilai yang positif dan mencoba mencapai keseimbangan antara perubahan dan stabilitas. Model promosi kesehatan menurut knowledge depender. Pengertian. HPM merupakan suatu cara menggambarkan manusia dengan lingkungan fisik dan interpersonalnya dalam berbagai dimensi. Komponen teori model promosi kesehatan. Adapun komponen-komponen elemen dari teori ini. Ada teori nilai harapan. Menurut teori nilai harapan, perilaku sehat bersifat rasional dan ekonomis. Seseorang akan mulai bertindak dari perilakunya yang akan tetap digunakan dalam dirinya. Yaitu hasil tindakan bersifat positif dan pengambilan tindakan untuk menyempurnakan hasil yang diinginkan. Dan selanjutnya model promosi kesehatan. 1. Perilaku sebelumnya dan karakteristik yang diperoleh mempengaruhi kepercayaan dan perilaku untuk meninggalkan kesehatan. 2. Manusia melakukan perubahan perilaku di mana mereka mengharapkan keuntungan yang lebih bernilai bagi dirinya. 3. Rintangan yang dirasakan dapat menjadi penghambat kesanggupan melakukan tindakan. Suatu mediator perilaku sebagai perilaku nyata. 4. Promosi atau pemanfaatan diri akan menambahkan kemampuan untuk melakukan tindakan dan pembuatan dari perilaku. 5. Pemanfaatan diri yang besar akan menghasilkan sedikit ringan pada perilaku kesehatan spesifik. 6. Pengaruh positif pada perilaku akibat pemanfaatan diri yang baik dapat menambah hasil positif. 7. Ketika emosi yang positif atau pengaruh yang berhubungan dengan perilaku, maka kemungkinan menambah komitmen untuk bertindak. 8. Manusia lebih suka melakukan promosi kesehatan ketika model perilaku itu menarik. Perilaku yang diharapkan terjadi dan dapat mendukung perilaku yang sudah ada. 9. Keluarga, kelompok, dan pemberi layanan kesehatan adalah sumber interpersonal yang penting yang mempengaruhi, menambah, atau mengurangi keinginan untuk berperilaku promosi kesehatan. Kelebihan dan kekurangan teori knowledge depender. Pada kesempatan kali ini kami membahas penyakit skabis dalam contoh kasus penelitian. Yang pertama, kelebihan dari teori knowledge depender dalam pemeriksaan kasus skabis atau kudis adalah di mana ada atas nama R mampu melakukan pola hidup bersih dan sehat, tidak menggunakan barang secara bersama-sama seperti sabun, handuk, dan pakaian, serta mengetahui tata cara pengobatan penyakit skabis atau kudis, sehingga bisa terhindar dari penyakit serta komplikasinya, di mana teori knowledge depender ini berfokus pada pentingnya promosi kesehatan dan mencegah penyakit adalah suatu hal yang logis dan ekonomis serta perilaku. Knowledge depender memahami bahwa sikap yang berhubungan dengan aktivitas, komitmen pada rencana tindakan, dan adanya kebutuhan yang mendesak. Setiap manusia mempunyai karakteristik yang unik dan pengalaman yang dapat mempengaruhi tindakannya. Karakteristik individu atau aspek pengalaman dahulu lebih fleksibel sebagai variabel karena lebih relevan pada perilaku kesehatan utama atau sasaran populasi utama, seperti perilaku sebelumnya dan faktor personal.
Manfaat tindakan secara langsung memotivasi perilaku dan tidak langsung mendeterminan rencana kegiatan untuk mencapai manfaat sebagai hasil. Itulah kelebihan dari teori knowledge bender dalam penyakit yang kita ambil, yaitu penyakit skabis atau kudis. Selanjutnya ialah kekurangan teori knowledge bender dalam penerapan penyakit skabis atau kudis. Yang pertama, kekurangannya menurut kami ialah kurang lengkapnya poin-poin dalam pengajian yang mencakup dengan pasien dengan penyakit skabis secara spesifik karena terlihat jelas aplikasi teori keperawatan ini hanya berfokus pada perawatan pasien yang sakit, sehingga kami sedikit kesulitan dalam menentukan diagnosa keperawatan prioritas. Bagaimana pengaplikasian model teori knowledge bender dalam keperawatan? Teori ini dikemukakan dengan menampilkan contoh-contoh yang berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil penelitian, sehingga dapat digeneralisasi dan konsep-konsep yang dikemukakan dalam teori dapat diaplikasikan. Teori HPM dikembangkan berdasarkan atas riset kualitatif dan kuantitatif baik di Amerika maupun negara lain. Bahkan di teori ini saat ini terlibat dalam prakarsa kesehatan global dan telah diuji oleh para sarjana dari Jepang, Cina, dan Taiwan untuk mempromosikan gaya hidup secara kultural sesuai dengan negara mereka. Selama perkembangan teori, banyak studi yang berhubungan dengan pengaplikasian teori yang dapat dijadikan sebagai dasar riset. Riset yang berhubungan dengan HPM memberikan kontribusi secara umum bagi pengembangan body of knowledge dari ilmu keperawatan. Pergeseran paradigma dari kuantif, rehabilitatif ke arah promotif dan preventif. Bender meyakini bahwa dengan mutu kepedulian terhadap promosi kesehatan akan memperbaiki sistem kesehatan secara integral. Oke, bab terakhir ialah penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan atau dapat kami simpulkan dari teori knowledge bender ini ialah bahwa teori knowledge bender berfokus pada health promotion model HPM. HPM merupakan suatu cara untuk menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan, fisik, dan interpersonalnya dalam berbagai dimensi. Model ini menggabungkan dua teori, yaitu teori nilai harapan dan teori kognitif sosial, yang konsisten terhadap semua teori yang memandang pentingnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit adalah suatu hal yang logis dan ekonomis. Tujuan utama dari teori ini ialah untuk mengoptimalkan kesehatan individu. Teori ini dikemukakan dengan menampilkan contoh-contoh yang berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil penelitian, sehingga dapat digeneralisasi dan konsep-konsep yang dikemukakan dalam teori ini dapat diaplikasikan. Saran yang dapat kami sampaikan pada makalah kali ini ialah melalui makalah ini, yaitu pelaku dan penyuluh kesehatan diharapkan dapat memberikan contoh dalam melakukan perubahan perilaku sehat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Dalam promosi kesehatan sangat diperlukan peran perawat dan juga dapat diterapkan pada seluruh subjek keperawatan individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para audien yang telah menyimak dan juga kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.